Mari kita buka dulu Alkitab kita sama-sama dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-18. Saya mau kita melihat satu cerita, jalinan cerita, ya. Mungkin tidak terlalu detail, sedikit-sedikit saja, tapi kita bisa melihat sebuah kebenaran di sana, saudara. Hari ini kita mau ngomong, saya kasih judul mengenai nyanyian pengharapan. Kita perlu terus berharap kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, harapan itu tidak boleh hilang di dalam hati. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, apapun situasi kondisi yang sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, harapanmu tidak boleh lenyap. Harapan di dalam hati kita tidak boleh hilang. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena harapan di dalam Tuhan tidak pernah apa? Mengecewakan. Ya, harapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. We need to have hope. Kita perlu pengharapan. Itu tinggal di dalam hati kita. Ya, saudara, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal ke-18, kalau saya mau sampaikan kepada saudara ayat yang 31 sampai ke 33. Ada sebuah sepenggal cerita dari kehidupan Daud. Dikatakan demikian. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik. Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu. Selamat ke Absalom, orang muda itu. Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja. Dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya Absalom mati gitu loh. Ya. Maka ayat 33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Dikasih tanda seru itu berarti teriakan, saudara. Ya kan? Dia merintih, dia mengerang. Ada satu peristiwa dalam kehidupan Daud di mana dia harus mengalami sebuah masalah yang tidak enak di dalam kehidupannya. Peristiwa ini bermula dari apa, saudara? Dari buah kesalahan Daud sendiri sebetulnya. Ya, kalau kita tarik agak sedikit ke belakang di pasal ke-13, kita melihat bagaimana Daud ya dengan terang terus, saudara, dia mengambil Batsheba dengan cara yang tidak layak, dengan cara yang salah. Ya, dia melanggar firman Tuhan sekalipun dia raja. Sekalipun dia pemimpin, sekalipun dia raja, tidak ada hak istimewa untuk melanggar firman Tuhan. Amin, saudara. Siapapun kita, entah kita pemimpin atau bukan, semua kita adalah pemimpin keluarga, pemimpin diri kita sendiri. Setiap kita ada, we are all under the law of God. Semua kita ada di bawah hukum Tuhan. Tidak ada hak istimewa. Mentang-mentang gembala, mentang-mentang apa contohnya? Ya kan, pemimpin ini, pemimpin itu, lalu berhak untuk melanggar firman Tuhan tanpa konsekuensi. Tidak, setiap kita itu terikat di dalam hukum Allah. Amin, saudara. Ya. Nah, Daud pada waktu kejayaannya, dia melakukan sesuatu kesalahan ditutupi dengan kesalahan yang lain. Ya, selama ini kita selalu dengar diajar bahwa Daud adalah orang yang lembut hatinya, kemudian dia gampang sekali bertobat. Iya, tapi setelah kena teguran kan. Kalau misalnya Nabi Nathan tidak datang untuk menegur, Daud akan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lain, dengan dosa ditutup dengan dosa yang lain, terus ditutup terus. Akibatnya apa? Akibatnya kita lihat sama-sama ya. Saya mau bukakan sedikit buat saudara ya. Kita lihat sebentar, saya cari dulu saudara ya, pasal ke-11. Apa yang dilakukan oleh Daud untuk menutupi kesalahannya? Saya tidak siapkan ini sebelumnya, coba kita lihat ya. Oke, mari kita perhatikan ayat yang nah ini dia saudara, ayat yang keempat. Pasal 11 ayat yang keempat, 2 Samuel.
Pasal ke-11 ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saudara, kata membersihkan diri itu kalau kita lihat lebih dalam lagi itu similar atau sama dengan dibaptis. Ya, dicelupkan ke dalam air itu upacara pembasuhan, pembersihan. Ya, Daud memakai sakramen, Daud memakai upacara agama untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi dosanya. Saudara, siapa bilang Daud itu hatinya lembut? Licik loh Daud itu saudara sebetulnya. Ada satu sisi di mana dia itu sangat licik. Dia tahu hukum. Dia tahu. Dan ada hukum yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Daud ini itu selevel dengan hukuman mati sebetulnya. Dia tahu, dia raja. Raja pada waktu itu dia juga adalah imam. Dia tahu hukum agama. Karena dia tahu hukum agama, dia tahu bagaimana cara ngakali hukum itu. Kan begitu biasanya. Betul Bapak Ibu? Ya, yang tahu hukum, tahu cara untuk mengakali hukum. Yang tahu aturan biasanya tahu cara ngakali aturan. Betul nggak saudara? Ya kan? Kan seperti itu biasanya. Dia tahu hukum agama. Dan hari itu hukumannya sebetulnya dia layak untuk dihukum mati. Tapi dia tahu pula cara mengakali untuk lolos dari hukuman mati itu adalah untuk melakukan upacara agamawi sebagai tebusan. Ditebus dosanya saudara. Ya, dia menyuruh orang untuk membaptis ulang. Ya, dibaptis ulang nih saudara. Ya, si Batsyeba ini. Dengan demikian, ya, kemudian itulah terjadi pemutihan. Ya, tidak ada yang bersalah. Semua sudah diputihkan. Saudara, seseorang bisa mengakali hukum, kita mungkin bisa mengakali hukum, tapi mata Allah melihat kedalaman hati manusia. Amin. Mata Allah melihat melintasi hukum yang manusia bisa buat, aturan-aturan yang manusia bisa buat. Oleh karena itu kemudian ketika Nabi Nathan menegur Daud di pasal yang ke-12, saudara, ya, Daud ngomong apa? Daud ngomong apa kepada Nabi Nathan? Ketika Nathan cerita ada seorang punya seekor anak domba kemudian diambil, Daud marah. Dan kemudian dia ngomong, bunuh orang itu, ya kan? 4, dia ngomong, dia tanpa sadar dia ngomong sesuatu, saudara, bahwa dia harus menggantikan dengan 4 anak domba yang lain. Saudara, itu sebuah nubuatan sebetulnya. Lalu Nabi Nathan berkata apa? Engkaulah orangnya. Dan 4 anak domba Daud diambil daripadanya. Siapa mereka? 4 anak Daud mati, saudara. Salah satunya yang baru kita baca tadi, Absalom. Tapi ada sebuah kebenaran indah di sana yang dapat kita ambil dan pelajari lewat kematian Absalom ini. Apa yang diajarkan oleh Daud? Saudara, dalam situasi-situasi yang tidak menentu, dalam situasi-situasi yang negatif, seperti yang Daud alami, tidak mudah untuk kehilangan seorang Absalom bagi Daud. Kenapa? Absalom adalah anak kebanggaannya. Dia kasih nama Absalom itu artinya bapak damai, bapak perdamaian, bapak kedamaian. Daud punya harapan besar atas anak ini. Dia punya harapan besar atas Absalom. Absalom memang bukan anak pertama, dia anak keempat. Dan dia adalah anak keempat yang mati. Dia adalah anak domba yang keempat yang mati. Saudara, Daud punya harapan besar untuk Absalom pada awalnya. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diplanningkan. Absalom bertumbuh dengan tidak takut akan Tuhan. Sebagai anak raja. Anak pejabat biasanya begitu saudara. Tidak semuanya sih. Ya, tapi biasanya begitu ya. Dia tidak mengikuti iman ayahnya. Dia jauh dari apa yang ayahnya ajarkan kepadanya. Bahkan kemudian Alkitab juga katakan dia mengkudeta ayahnya. Betul? Setelah dia membunuh saudaranya. Peristiwa selanjutnya Amnon dan Tamar. Tamar itu adiknya Absalom. Amnon itu kakaknya, lain ibu. Saudara. Ya kan? Kakak tirinya. Dan terjadilah peristiwa pasal 13, Amnon dan Tamar. Amnon memperkosa Tamar. Ya, kemudian Absalom merancangkan, dia rela menunggu 2 tahun untuk merancangkan pembunuhan terhadap Amnon. Wow, saudara, luar biasa ya. Rumah tangga yang seperti ini, saudara, luar biasa. Tragedi demi tragedi terjadi ketika seseorang mulai melanggar
kebenaran firman Tuhan. Dia rela tunggu 2 tahun loh untuk bunuh Amnon itu. Pada waktunya, sesuai dengan plot yang dia rancangkan, itu terjadi saudara. Dia lari, ya, dia lari. Dia lari, tapi Daud tidak pernah mau menegur, menghukum dia. Bahkan Daud merindukan Absalom kembali. Dia kembali. Pada waktu ke-3 tahun kemudian dia kembali. Setelah dia kembali, apa yang terjadi saudara? Enggak terima kasih sama papanya, ya sudah enggak dihukum itu sudah terima kasih, betul enggak? Tapi kemudian dia merancangkan kudeta terhadap papanya. Dia bunuh saudaranya, dia rancangkan kudeta terhadap papanya. Dan terjadilah peristiwa ini saudara. Dia mengkudeta papanya, Daud pun harus lari keluar dari Yerusalem. Dan kemudian peristiwa ini terjadi, Absalom mati. Absalom harus mati di tangan pasukan Daud. Dan pada waktu dia kehilangan Absalom pun, apa yang Daud alami? Daud kemudian meraung-raung, menangis-nangis. Mau bagaimanapun juga itu adalah anaknya. Betul Bapak Ibu? Ya, mau bagaimanapun juga itu adalah anaknya. Dia meraung-raung, dia menangis-nangis, menangisi kematian Absalom. Dia begitu sedih. Ya, dia begitu sedih karena dia kehilangan anak yang dia kasihi, sekalipun anak itu telah berontak terhadapnya. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang saudara rasakan ketika mungkin saudara jadi Daud tetapi dalam mungkin sebuah cerita atau plot yang berbeda contohnya. Kalau Anda mengalami situasi-situasi yang negatif seperti yang Daud alami dalam hidup kita, dalam hidup Anda, bagaimana perasaan Anda? Saudara, kita lihat berita-berita hari-hari ini, kita lihat banyak yang mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam tahun yang sulit di tahun depan. Betul? Ya, beberapa orang mulai ancang-ancang, banyak orang mulai bingung juga saudara. Ya, karena prediksinya akan gelap, resesi dan semuanya, dan berita-berita yang negatif yang kita dengar. Saudara, apa yang menjadi kondisi hatimu hari ini? Apakah saudara juga sedang mengalami masa-masa kebingungan? Apakah engkau sedang dalam periode yang negatif seperti apa yang Daud alami dalam hidup ini? Ketika engkau mendengar segala prediksi itu, ketika engkau mendengar segala berita ini dan itu, ketika bahkan hari ini pun kita mengalami apa yang kita alami dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada satu kebenaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di dalam ketidaksempurnaan Daud sebagai manusia. Apa itu? Saudara, pengharapan. Pengharapan adalah hal yang tidak boleh hilang di dalam hidup ini. Amin. Pengharapan tidak boleh hilang. Kita mungkin boleh mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tapi ada bedanya antara orang yang punya pengharapan dan orang yang tidak punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita harus punya pengharapan. Saudara harus punya pengharapan. Dasar saudara berharap. Dasar pengharapan kita adalah firman Tuhan, janji Tuhan. Dasar pengharapan kita bukan rencana kita, bukan maunya kita, bukan kepintaran kita, bukan karena kata-kata ini dan kata-kata itu. Tapi dasar pengharapan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membuat hati kita terus berharap kepadanya. Firman Tuhan itulah yang akan membuat kita terus bisa melihat ke depan, berjalan di dalam Tuhan, di dalam damai sejahtera, di dalam shalom, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hati. Amin, Bapak Ibu. Ya, aneh. Tapi ini yang Daud ajarkan justru di dalam situasi-situasi periode negatif dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa setiap kali terjadi sesuatu, setiap kali Daud mengalami sesuatu, dia selalu mengarang lagu-lagu di dalam hidupnya yang semuanya terekam di dalam kitab Mazmur. Betul saudara? Itulah nyanyian pengharapan Daud. Kitab Mazmur adalah nyanyian pengharapan Daud, nyanyian iman Daud, nyanyian kekuatan yang datang dari Allah melalui mulut Raja Daud. Sebagian besar. Saudara, penting untuk kita di dalam kondisi-kondisi negatif dalam kehidupan kita, penting untuk kita selalu berharap, kita selalu dekat dengan Tuhan. Mulut kita selalu dipenuhi dengan pujian, sekalipun mungkin gak enak, sekalipun mungkin sulit. Betul, memang sulit. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk kita melakukan itu dalam hidup ini. Kenapa saudara? Karena pada akhirnya kita sadar, pada akhirnya kita akan disadarkan bahwa hidup ini hanya oleh karena kasih karunia
dan kebaikan Allah. Amin. Hidup kita ini hanya oleh karena kasih karunia dan kebaikan Allah. Yang tidak bisa kita banding-bandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang punya kasih karunia dan punya kadarnya masing-masing, saudara. Punya kasih karunianya masing-masing. Mari perhatikan sekarang Mazmur pasal ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika Daud mengalami kehilangan tragedi, kehilangan Absalom itu, dia mengarang sebuah lagu, dia mengarang sebuah mazmur, dia karang sebuah lagu nyanyian pengharapan, nyanyian iman. Aneh ya saudara ya. Kalau orang lagi sedih, seharusnya yang keluar lagu apa? Lagu apa saudara? Kesedihan, betul ya? Ya, kalau orang biasanya lagi sedih, yang keluar selalu nyanyi lagu sedih, saudara. Ya kalau orang lagi ngalami tragedi, biasanya yang keluar selalu lagu-lagu tragedi. Selalu seperti itu, sebagai curahan hati, curahan jiwanya. Itu orang dunia. Kalau orang yang sudah kenal Yesus, orang yang sudah kenal Tuhan, sekalipun saudara mengalami hal-hal yang negatif, yang keluar dari lidah bibirmu, yang keluar dari apa yang engkau nyanyikan dengan lidah bibirmu, haruslah tetap iman dan pengharapan di dalam Dia. Amin, saudara. Bukan kata-kata yang negatif, bukan lagu-lagu yang negatif, bukan sesuatu yang membuat saudara tambah down dan mengasihani diri sendiri. Tapi sesuatu yang membangkitkan iman, sesuatu yang membangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur pasal ke-9 adalah lagu yang diciptakan oleh Daud ketika dia baru saja kehilangan Absalom anaknya. Gak enak loh saudara. Ya, dalam kesedihan yang begitu rupa, Daud selalu lari kepada Tuhan. Betul. Dalam kesedihan yang begitu rupa, dalam ketidaksempurnaannya, dia selalu lari kepada Tuhan. Ketika dia jatuh, barusan dia jatuh dengan Batsheba. Apa yang dia lakukan? Dia karang sebuah lagu. Betul? Dia karang sebuah lagu pertobatan itu. Mazmur 51. Kalau kita baca Mazmur 51, ada lagu pertobatan Daud ketika dia jatuh berdosa dengan Batsheba. Dia katakan di sana, Mazmur 51, dia katakan apa? Oh Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Betul, saudara? Jangan kiranya engkau meninggalkan aku. Saudara, setiap kali ada sebuah event-event terjadi dalam hidup kita, mari nyanyikanlah nyanyian-nyanyian pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nyanyikanlah nyanyian iman. Jangan nyanyikan lagu kesedihan. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang negatif. Nyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan iman, penuh dengan harapan. Karena Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Dia penuh kasih karunia dan anugerah di dalam hidup kita. Amin saudara. Tahun depan nanti akan disampaikan lebih resmi lagi. Tahun depan ya kita punya tema tahunan Walking in Abundant Grace. Tahun ini Moving Toward New Harvest. Tahun depan ya Walking in Abundant Grace. Berjalan di dalam kasih karunia. Yang apa? Yang abundant. Bukan cuma besar, tapi apa? Berlimpah. Kasih karunia Tuhan akan berlimpah-limpah bagi saudara dan saya tahun depan. Amin saudara. Lebih daripada tahun ini. Saya tidak tahu bentuknya apa. Saudara mungkin juga nggak tahu bentuknya apa. Setiap bentuknya berbeda-beda setiap orang. Tergantung bagaimana cara Tuhan untuk bekerja. Ya, dan mengaruniakan kepada Anda masing-masing. Sesuai dengan konteks masing-masing kehidupan saudara yang saudara hadapi. Tapi tahun depan kita akan berjalan di dalam kasih karunia yang semakin berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Tantangannya besar, maka kasih karunianya apa saudara? Lebih besar. Amin. Ya kan? Tantangannya kecil, kasih karunianya ya menyesuaikan, lebih kecil. Ya. Tapi kalau tantangannya besar, maka kasih karunianya akan semakin lebih besar, lebih besar, lebih besar. Abundant grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah, anugerah yang berlimpah-limpah. Kalau saya ngomong kasih karunia, kalau saya ngomong tentang anugerah, jangan pikiran kita selalu kepada hal yang materialistis, oke? Saudara, kasih karunia dan anugerah bentuknya mungkin bukan tentang materi, tapi ada bentuk-bentuk yang lain yang akan membuat kita dimampukan untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Karena Alkitab memang mengatakan, telah menubuatkan kepada saudara dan saya, bahwa hari-hari akhir zaman ini situasi tidak akan bertambah baik memang. Betul saudara? Ya, itu sudah kata Alkitab. Alkitab sudah ngomong itu.
Alkitab sudah ada, saudara. Semenjak pertama kali itu ditulis, Alkitab telah menubuatkan. Karena memang dunia kita ini setelah jatuh ke dalam dosa, kan? Dan tidak ada yang baik di dalam dosa. Mazmur pasal ke-9 ada lagu pengharapan, lagu iman yang ditulis oleh Daud karena kehilangan Absalom anaknya. Aneh ya saudara, orang sedih seharusnya mengasihani diri sendiri. Orang kehilangan seharusnya berlarut dalam kesedihan. Ya kan? Menolak, kalau Anda lihatlah di film-film itu. Ya kan? Ya, melampiaskan dirinya dengan apa? Alkohol mungkin. Ya, duduk di bar sendirian, saudara. Betul? Kalau kita lihat adegan-adegan film itu, saudara, ya kan? Pesan whisky, ya kan? Pesan macam-macam, saudara. Ya kan? Mabuk-mabukan. Oke, kenapa? Karena kehilangan. Ya. Kemudian tambah menjerumuskan dirinya di dalam hal-hal yang salah. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Nyanyikanlah nyanyian pengharapan. Nyanyikanlah nyanyian iman. Jangan nyanyian kesedihan. Sekalipun hati kita bersedih, tapi Alkitab mengajarkan kita untuk kita melawan. Untuk kita melawan, antitesis, melawan kesedihan hati kita. Untuk kita beranjak mengatasi kesedihan kita. Beranjak mengatasi mengasihani diri sendiri. Beranjak dari itu saudara. Dan menyanyikan lagu pengharapan. Untuk memimpin biduan pasal 9 ayat 1 menurut lagu saudara itu tidak diterjemahkan di dalam bahasa yang lain. Itu tetap ditulis dalam bahasa aslinya karena itu ada maksud, ada tujuannya untuk menunjukkan kepada kita makna dari lagu ini. Judulnya apa? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab buku kita judulnya apa? Allah pelindung orang-orang saleh. Kelihatannya nggak nyambung ya. Kehilangan anak loh. Lagi bersedih loh saudara. Tapi kok ngarang lagu judulnya apa? Ya kan? Ya ini memang Alkitab Indonesia yang kasih judul sih. Ya, Allah pelindung orang-orang saleh. Kok bisa ya? Menurut lagu apa saudara dikatakan di sana? Judul lagunya apa? Judul lagunya apa saudara? Mutlaben, Mazmur Daud. Mut itu dari akar katanya meta. Meta itu artinya, ada namanya meta di sini. Ya ini cuma saja ya bahasa ya. Meta itu artinya kematian dalam original language-nya. La itu kepada, ben itu anakku laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki yang apa saudara? Mati. Daud sedang mengarang lagu ini tentang Absalom. Dia mencurahkan kesedihannya tentang Absalom. Tapi aneh, kalau Anda baca ayat per ayat, saya telah baca saudara, ayat per ayat di pasal ke-9 ini sampai ke-10, saudara. Tak lihat satu persatu, tidak ada satu kata kalimat pun yang mengasihani diri sendiri. Enggak ada. Enggak ada saudara. Enggak ada. Tidak ada satu kata kalimat pun yang mengasihani diri sendiri. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Enggak ada tuh lagu itu, kata-katanya enggak ada saudara. Lagunya Krisya itu enggak ada di sini. Ya kan, yang anak milenial enggak tahu lagu ini lagu apa itu, ya kan? Yang golongan senior sudah tahu, saudara ya kan lagu apa ini. Enggak ada kalimat-kalimat begitu. Enggak ada tuh pengen pergi meninggalkan dunia agar bertemu denganmu. Ya kalau ketemu, kalau nyasar saudara. Ke tempat sebelah bagaimana saudara? Enggak ada tuh. Apa yang dia katakan di sana? Aku mau bersyukur, ayat yang pertama perhatikan di sana. Aku mau bersyukur, ayat yang kedua ya. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kok gak masuk akal ya? Sedih loh, kok mau bersyukur saudara? Tuhan panggil kita untuk jadi antitesis bagi perasaan kita. Tuhan mau panggil kita untuk jadi antitesis bagi situasi. Lawan bagi situasi yang sedang kita alami. Amin. Gimana Pak, mana bisa bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Perbuatan yang gimana yang ajaib?
Mau kehilangan Absalom loh, apakah itu perbuatan yang ajaib? Ayat 3, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau. Loh kok bisa loh saudara? Ya kan? Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa bersuka cita, bagaimana bisa bersukaria ketika harus mengalami periode-periode negatif dalam kehidupan kita. That's why itulah kita. Anak Tuhan, orang Kristen harus berbeda dengan dunia. Kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian pengharapan dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian iman di dalam hidup ini. Sekalipun situasi kehidupan kita sedang dalam periode negatif. I don't know, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Apapun bisa terjadi saudara, semua prediksi bisa berkata ini dan itu. Tapi apapun yang terjadi, apapun situasi kehidupan kita harus terus menyanyikan nyanyian pengharapan. Amin. Lagi untung nyanyikan nyanyian pengharapan. Lagi cuan nyanyikan nyanyian pengharapan. Gampang. Tapi kalau lagi bangkrut, lagi rugi, saudara, nyanyikan pula nyanyian pengharapan. Amin. Nyanyikan nyanyian iman. Lagi banyak customer, nyanyikan nyanyian iman, nyanyian pengharapan. Lagi tidak ada customer pun nyanyikan nyanyian iman, nyanyian pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun yang sedang kita alami, nyanyikan nyanyian pengharapan. Bisnis lagi baik, lagi lancar, nyanyikan nyanyian pengharapan. Bisnis lagi lesu, nyanyikan nyanyian iman, nyanyian pengharapan. Karena itu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, jangan cuma lagi customer banyak, kita lagi happy, kita nyanyikan nyanyian iman, pengharapan. Gampang kalau begitu. Tapi justru kalau Tuhan izinkan, customer lagi sepi, nyanyikan pula nyanyian pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, ayo dong kita nyanyikan nyanyian pengharapan dalam hidup. Jangan pernah kehilangan pengharapan dalam hidup ini. Jangan pernah larut dengan prediksi orang ini, prediksi itu, prediksi ini. Akhirnya kita baca semua koran, wah semuanya beritanya buruk, ya kan? Kemudian bintangnya apa, tambah buruk lagi saudara kan? Sionya apa dibaca kita tambah stres lagi saudara, ya kan? Semuanya beritanya buruk semuanya. Sudahlah saudara, taruh semuanya itu kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada pengharapan, kembali karena Dia adalah Allah yang membela, karena Dia adalah Allah yang selalu menyertai, Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan saudara dan saya in bad times, in good times. Amin. Ada maksudnya segala sesuatu itu terjadi, ada maksudnya. Kejadian 45, coba kita lihat ya, saya cuplik ini. 2 kalimat yang diulang ini saudara, ini kalimat yang indah. Diulang dalam 2 event. Kejadian 45 ayat yang keempat. Kejadian 45 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Situasi yang negatif, Tuhan akan ubah menjadi positif. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Eventually akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Percayalah saudara. Percayalah. Situasi yang kelihatannya negatif. Nanti ternyata baru Anda tahu, baru Anda sadar di akhirnya. Ternyata ini mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, sambil takut nih saudara ya. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Enak gak dijual saudara? Gak enak loh. Dijual sebagai budak waktu itu, ditolak. Ya kan? Ya memang Yusuf punya salah juga sih, gak punya hikmat kan. Dapat mimpi, ngomong ya kan, mulutnya besar kan gitu saudara ya. Dapat mimpi ini diomongnya, semua kan jadi iri. Saudara kalau Anda dapat mimpi dari Tuhan, dapat ini, dapat itu dari Tuhan, yang Anda rasa itu dari Tuhan harus diuji juga sih. Dari Tuhan atau memang dari Tuhan atau enggak gitu kan, atau sugesti kita sendiri. Jangan sembarang-sembarang ngomong. Jangan ceritakan kepada semua orang dulu. Semua orang enggak ngerti saudara. Mungkin Tuhan mau untuk Anda doakan pribadi. Jangan gampang-gampang ngomong, cerita dulu sesuatu yang belum jelas. Amin. Ya Yusuf ada salahnya juga. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dia dijual ke Mesir, nggak enak memang. Dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari keluarganya, anak yang nggak pernah kerja,
kemudian langsung dunianya berubah, dia terpaksa dan dipaksa kerja. Kasar saudara. Dulu kan kerjaannya adalah belajar kan saudara ya. Sama ayahnya diajari ilmu-ilmu yang pengetahuan pada waktu itu, yang lain kerja lapangan. Hari itu dia dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kehidupan. Dalam tanda kutip langsung ada di tempat Potifar, dia harus kerja kasar. Tangan yang tidak pernah kerja nih jadi kasar karena kerja saudara. Setiap kita mungkin akan diizinkan untuk mengalami kejutan-kejutan itu di dalam hidup kita. Tapi ketika waktu berlalu dia berkata, come on, ini aku Yusuf saudaramu. Mereka takut kan, dikatakan apa saudara? Ayat yang ke-4 ya. 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang nyuruh aku ke sini, tapi Allah sendiri yang nyuruh aku ke sini. Dia baru ngerti, dia pergi ke Mesir itu karena Tuhan persiapkan dia untuk menyelamatkan sebuah bangsa, menyelamatkan nasib bangsanya, keluarganya, menyelamatkan nasib Israel. Gak enak jalannya ya, gak enak saudara. Tapi dia ulangi lagi untuk meyakinkan hati saudara-saudaranya. Kejadian pasal 50 ayat 19. Perhatikan Kejadian pasal 50 ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, karena semuanya takut. Iya kamu dulu ngomong gitu, papa masih ada. Kan saudara biasanya gitu, ya kan? Papa mama masih ada, semuanya rukun. Kan saudara ya, mau tengkar-tengkar ya masih ada pendamainya papa dan mama. Ya kan? Begitu papa mamanya nggak ada, waduh sudah. Berapa banyak keluarga retak karena ya sudah papa mama nggak ada. Ya kan? Akhirnya retak saudara. Nah ini sekarang papanya nggak ada tuh Yakub tuh. Takut mereka semua. Iya lu dulu ngomong menyelamatkan kehidupan. Sekarang papa nggak ada. Matilah kita semuanya. Apa kata Yusuf saudara? Tidak berubah. Hatinya tidak berubah. Dia telah dikhianati. Dia telah disakiti. Dia telah dijual. Dia telah dibuang. Tapi karena dia telah mengalami kedalaman Allah. Dia telah berjalan bersama dengan Allah. Dia mengerti isi hati Allah. Dan dia tetap ngomong hal yang sama. Ayat 19. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku ini kau pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah mandat Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Pada akhirnya itu terjadi dan tergenapi. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berjalan di dalam iman dan pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara mungkin tidak mengerti, saudara mungkin tidak memahami hari ini. Tapi berjalanlah di dalam nyanyian pengharapan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengerti dan dibuat paham, dibuat tahu. Oh ternyata Tuhan izinkan aku ngalami ini semua. Karena ada maksud ini toh. Oh aku diizinkan ngalami ini semua. Oh karena aku dapat ini toh nanti. Karena Tuhan pilih aku jadi ini toh nanti. Amin saudara. Yang ini memang gak enak mungkin. Naik turun, naik turun, naik turun. Turmoil, naik turun, naik turun. Oh tapi akhirnya saudara akan tahu. Oh justru aku diizinkan karakterku dibentuk di sini. Hatiku diubahkan di sini. Yang tadinya benci, yang tadinya marah. Negatif semua aku dibentuk, dijadikan. Untuk punya karakter Kristus. Supaya aku disiapkan. Oh ternyata aku disiapkan di sini tuh. Untuk ini toh semuanya. Ketika Anda sudah pada stage ini, Anda melihat ke belakang sana, Anda akan mengucap thank you, terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak mengalami itu, aku mungkin tidak siap untuk berada dalam tempat posisi yang seperti ini. Saudara, di tempat ini adalah tempat ngomel, di tempat ini adalah tempat naik turun. Di tempat ini perasaanmu akan upside down, naik turun, tidak karuan semuanya. Tapi kalau Anda sedang dalam masa-masa itu, jalani saja, ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena nanti pada satu stage itu, saudara akan mengerti, saudara sedang dipersiapkan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang Anda belum pahami hari ini. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita menatap tahun depan dengan iman dan pengharapan. Mari kita menatap
November, Desember, Januari, sampai seterusnya dengan nyanyikan nyanyian pengharapanmu terus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang tidak pernah bermain dadu dengan hidup manusia. Dia Allah yang selalu menyertai dan Dia Allah selalu pegang kendali hidup ini. Apapun yang terjadi. Amin, saudara.